ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dan yang paling utama, sebelum kita mulai ngaji, maka yang terpenting adalah kita perbaharui niat kita sebelum kita amal. Karena innamal a'malu binniyat. Setiap orang yang duduk di antara kita ni mendapatkan pahala di sisi Allah berbeda-beda. Walaupun duduknya sama, jarak pengorbanannya secara zahir langkah kakinya sama, tetapi akan mendapatkan hasil dari Allah Ta'ala yang berbeda-beda, tergantung daripada niatnya. Karena umat ini Allah Ta'ala berikan anugerah di antara kelebihannya, umat ini dalam niatnya saja dalam kebaikan, niatnya saja dalam kebaikan, itu sudah Allah SWT berikan ganjaran. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya umat ini jika ia melakukan satu kebaikan, niat ingin melakukan satu kebaikan, dan niat ini tidak terpenuhi, cuma niat tok. Seseorang niat mau sedekah, lihat ada seorang fakir miskin, hatinya tergerak, kalau saya ada rezeki ingin saya beri orang fakir miskin ini. Maka niatnya ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kebaikan, satu kebaikan. Kalau dia menunaikan apa yang dia niatkan, maka Allah Ta'ala akan beri pahala berapa? 10 kebaikan. Masya Allah. Baru niat tu dah satu dah. Sebaliknya kalau umat ini buat satu keburukan, baru niat satu maksiat. Malam ini ingin ngeluyur, mau ke mana itu? Mau maksiat. Alhamdulillah. Maka niatnya dia itu udah ditulis dosa belum? Belum. Niatnya tu belum ditulis dosa sama Allah untuk umat ini. Baru niat tu belum ditulis. Sampai akhirnya dia melakukan satu dosa, barulah dosanya itu satu kali dosa, terhitung berapa dosanya? 1. Kalau baik, amal baik, niatnya dihitung 1, dikerjakan, dihitung 10. Kalau amal buruk, niatnya tidak dihitung, kalau sekali mengerjakan pun dapat 1. Masya Allah. Ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat ini tidak Allah Ta'ala berikan kepada umat-umat terdahulu. Maka kita ni Masya Allah sebagai umat Nabi ini, karena sudah diberikan ganjaran yang besar terhadap niat, maka pandai-pandailah berniat dalam setiap amal. Niat yang besar, niat yang sebesar-besarnya. Duduk di majelis ilmu, niatnya apa? Apa niatnya? Cari ridha Allah. Betul. Tapi betul tak tadi masuk ke sini niatnya cari ridha Allah? Hah? Udah belum? Jangan cuma lisan. Niat tu letak di mana? Niat tu letak di hati. Satu, duduk ngaji kerana mencari ridha Allah. Kedua, niat ngaji apa? Niat ngaji adalah untuk mendapatkan ilmu warisan baginda Rasulullah. 3, niat ngaji supaya Allah Subhanahu Wa Taala apa? Mendatangkan sifat alim, mendatangkan keilmuan kepada kita. Yang itu juga termasuk perintah Allah, perintah Rasulullah untuk nambah ilmu. Dalam sebuah hadis dikatakan
Talibul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan muslim wanita. Maka kita ni datang duduk di sini adalah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuntut ilmu. Ya, Mbah. Kita panggil beliau ni Mbah. Umurnya dah 70, Mbah. 85. Masya Allah. Mbah Kakung. Niatnya besar lagi. Niat sini, ya Allah, semoga dengan aku hadir di majlis ilmu ini, ya Allah, mudahkanlah urusanku. Dalam sebuah hadis yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang. Seorang ini ngadu, apa dia adukan? Ya Rasulullah, adik saya ni mondok. Mondok tu maksudnya dulu mondok tinggal sama Nabi di Masjid Nabawi, jadi Ahlus Suffah. Ingin terus mendengarkan hadis dari Nabi, dia catat terus. Akhirnya dia sibuk dalam mencari ilmu saja. Sehingga abang ini keberatan, kalau adik aku mondok, ini semua biaya hidupnya aku yang nanggung. Orang tuanya juga gitu. Akhirnya dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini adik aku ni senantiasa duduk di majelis ilmu. Apakah hendak sebaiknya kalau dia ni ngawankan saya bekerja agar saya ni lebih banyak mendapatkan uang, lebih banyak mendapatkan anugerah sehingga bisa berbagi gitu. Maka yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, la'allaka turzaqu bihi. Kamu itu bisa dapat rezeki karena sebab adik kamu yang mondok itu. Jadi mondok itu datangkan rezeki, mudahkan rezeki untuk orang tua kalian. Mondok itu mudahkan rezeki. Jangan sampai dibuat kesan kalau aku mondok nanti nyusahkan orang tua. Enggak, kamu mondok itu justru akan memudahkan rezeki orang tua. InsyaAllah. Jangan sampai nanti ada nelpon orang tua, Mak, bagus aku kerja ya, Mak. Bantu. Kasihan aku nengok mak, nengok bapak kerja di rumah. Itu niatnya bagus, tapi tidak seperti itu. Kalian ni masih umur-umur mondok ni, mondok yang sungguh-sungguh. Maka niat yang banyak, niat datang ke sini, ya Allah, sebab aku hadir di majlis ilmu, mudahkanlah segala hajatku. Hutang-hutangku bayar ya Allah, lunaskan ya Allah. Yang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Niat yang besar. Allah, mudah-mudahan semoga sebab aku duduk di majlis ilmu ini, Allah, Engkau turunkan hidayah untuk ahli keluargaku, Engkau turunkan hidayah untuk ahli kampungku, Engkau turunkan hidayah untuk umat seluruh alam. Wah, itu niat yang besar sekali itu. Walaupun duduk sini ngantuk-ngantuk, ya Mbah. Ngantuk-ngantuk sini, tapi kalau niatnya besar seperti itu, oh, geger langit itu. Oh, ini orang ini ngantuk tapi membuat perubahan di seluruh dunia ini. Tiba-tiba ada orang masuk Islam di Amerika, di Eropa. Lah kok ini bisa masuk Islam? Oh, sebab niatnya seorang mbah-mbah, seorang santri yang ngantuk di majelis ilmu ternyata. La ilaha illallah. Kita ini tidak tahu, yang penting kita niat yang besar. Niat yang besar sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa al-i'tiqadu bihayatillahi subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada pertemuan pekan kali ini adalah pembahasan tentang tauhid atau ilmu kalam, ilmu tauhid. Tauhid itu adalah mengenal keesaan Allah. Esa itu apa esa? Esa itu satu. Maka ilmu tauhid, wahhada yuwahhidu tauhidan, muwahhadan fahuwa muwahhadun wahid. Jadi tauhid ini dari kata-kata apa? Isim
wahada yuwahidu tauhidan, dari isi masdar. Isi masdar artinya mengesahkan Allah. Maka sekarang masih pembahasan kita dalam sifat-sifat wajib bagi Allah. Maksudnya sifat yang mesti harus dimiliki oleh Allah, oleh Tuhan, sifat ketuhanan. Yang berikutnya adalah kaifal i'tiqad, bagaimanakah keyakinan kita bihayatillahi subhanahu wa ta'ala, dengan sifat hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sifat hidupnya Allah. Kok Allah tu maha hidup? Bagaimana tu Allah maha hidup? Jadi sifat-sifat wajib bagi Allah ada berapa? Ada 20. Di antaranya adalah, ini sudah pembahasan kita yang keberapa nih, sifat hayat, sifat hidup. Yang 20 sifat ni dia berbeda dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah. Asma itu apa artinya? Nama. Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Bukan sifat, itu nama. Asmaul Husna 99 itu adalah nama yang pantas, yang terbaik, yang disandingkan kepada Rabbul Izzat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah 20 sifat ini adalah sifat-sifat yang memang sepantasnya, seyogyanya, selayaknya Tuhan itu memang harus memiliki sifat ini. Sehingga jika 20 sifat ini tidak ada pada hal-hal atau perkara-perkara yang disandingkan menjadi Tuhan, maka dia tidak layak untuk menjadi Tuhan. Dan juga 20 sifat ini juga berdasarkan dalil Quran dan hadis. Berikutnya, bagaimanakah kita mengetahui, bagaimana keyakinan kita dengan sifat hayat atau hidupnya Allah? Allah maha hidup. Maksudnya itu gimana? Wa anna ta'kida, yaitu kita meyakini annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala hayyun, adalah zat yang maha hidup. Wa anna hayatahu, dan sesungguhnya hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala, laisat kahayatina, tidaklah seperti hidupnya kita. Maksudnya gimana? Allah tu maha hidup, tetapi hidupnya Allah tu tidak seperti hidupnya makhluk. Hidupnya kita gimana? Fa inna hayatana, karena sesungguhnya hidupnya kita biwasitatin, dengan perantara-perantara. Kita ini bisa hidup karena ada perantara. Apa di antara perantaranya? Kajriyanid dam, seperti mengalirnya darah. Coba kalau darah kita tidak ngalir, beku, udah tiba-tiba langsung stroke, darah beku, terjadi penyumbatan, stroke, sehingga dia tidak bisa bergerak, tidak bisa hidup. Wan nafsi, dan nafas, detak jantung, itu namanya adalah perantara hidupnya manusia. Darah masih bisa mengalir, jantung masih berdetak, itu nampaknya tidak kita rasakan. Nampaknya bisa main, nampaknya bisa bekejar sana, bisa bekerja. Lah itu hidupnya kita itu memang dengan perantara-perantara yang Allah Ta'ala buat dengan sedemikian rupa detailnya, tapi kita tidak menyadarinya. Allah itu punya pabrik. Kalau Allah itu buat sesuatu itu tidak nampak. Kayak pabrik pohon itu, pohon kelapa. Tiba-tiba di atas ketinggian 5 meter ada buah yang rasanya manis, warna putih dalamnya, rasanya manis. Nah itu timbulnya dari mana? Digali bawahnya pun tidak ada apa-apa itu. Digali bawahnya itu tidak ada hal, tidak ada gula, tidak ada apa. Itu pabriknya Allah. Langsung seketika tiba-tiba jadi diam-diam saja. Badan kita bisa bergerak segala macam, bisa tidur, bangun lagi, bangun lagi, makan bisa nyaman. Itu bukan tidak ada apa-apa. Itu karena semua yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini masih berjalan normal. Ususnya masih normal, lambungnya juga masih normal, ya kan? Coba kalau orang Allah Ta'ala kasih sikit saja luka pada lambungnya, asal terlambat makan, udah seperti mau mati tuh. Orang kalau kena asam lambung, saya pernah itikaf dengan orang kena asam lambung.
Jadi tengah malam bangun itu asyhadu alla ilaha illallah la ilaha illallah. Mau mati sakratul maut. Ustaz, tak bisa ngomong lah la ilaha illallah. Mau mati aku ni, mau mati. Rupanya asam lambungnya kambuh. Masya Allah. Lah itu baru sedikit Allah Ta'ala kasih cacat sedikit pada lambungnya itu. Pencernaannya masih bagus, ya. Kayak bek ni Masya Allah. Mbah ni kan Allah Ta'ala kasih ujian ni prostat, ya. Allah Akbar. Lah itu adalah termasuk dari wasaid. Itu perantara-perantara kita ni bisa hidup masih normal itu harus dengan perantara itu. Darah masih mengalir, kan. Sendi-sendi kita masih bagus, otak-otak apa namanya itu, urat-urat yang kecil-kecil, sel-sel di dalam tubuh kita ni yang kecil-kecil itu, sel dalam tubuh kita ni Masya Allah, jutaan sel dalam tubuh kita ni. Yang Allah tu maha teliti sekali. Itu asal putus satu tu, oh dah kacau. Ini urat di belakang leher ini, asal udah putus sikit, tek, dah langsung error nanti itu. Pandai ketawa seorang, nangis seorang, tiba-tiba, Masya Allah. Lah manusia ni hidupnya seperti itu. Penuh dengan wasaid, penuh dengan perantara-perantara. Tak tiba-tiba hidup, pokoknya hidup gitu, enggak. Manusia ni penuh dengan perantara yang tak dia sadari. Penuh dengan nafas. Coba tahan nafas. Tak usah bernafas, 5 menit. Udah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak bisa, orang nahan nafas, tak bisa. Nah, manusia ni hidup ni perlu perantara seperti itu. Bernapas. Bernapas pun tak harus, tak setiap tempat bisa bernapas. Dalam air bisa bernapas. Tak ada oksigen dalam air. Masuk hidung air. Di tempat tertutup, tak ada ruangan tertutup sekali. Yang hambat udara, tersumbat udara. Oh, tak bisa hidup dia. Mati dari situ nanti, lama-lama. Banyak sekali perantara-perantara manusia untuk bisa hidup. Tak dengan sendirinya tiba-tiba ujuk-ujuk hidup manusia jadi rosyid. Tak seperti itu. Perantara-perantara. Wahayatullah, sedangkan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala laisat biwasitati syai', tidak perlu dengan perantara apapun. Allah ni kalau Allah ni maha hidup, maka tidak bisa kita bayangkan hidupnya Allah itu seperti kita. Kalau seperti kita ya berarti butuh dengan darah, butuh dengan nafas, butuh dengan sendi-sendi tadi itu, urat-urat, butuh dengan sel-sel yang kecil-kecil tadi. Masya Allah. Allah tu sedikit pun tak butuh dengan itu semua. La ilaha illallah. Wahya qadimatun. Allah adalah zat yang maha qadim. Al-qadim itu apa artinya? Yang maha terdahulu. Baqiyatun. Terdahulu itu apa? Terdahulu itu tak ada awalnya. Pokoknya pertama, ya Allah. Qadim. Yang maha pertama. Dan tak ada yang lebih pertama dari Allah. Qadim. Pokoknya tidak ada awalnya. Ya itulah Allah. Kalau masih ada, kapan adanya? Tanggal 1. Oh, itu ada awalnya. Kalau Allah ini tidak ada awalnya. Sejak kapan Allah ada? Qadim. Dari dulu Allah sudah ada. Sejak tanggal berapa? Tahun berapa? Oh, kalau ada tanggal, tahun, hari, berarti Allah itu ada permulaannya. Sedangkan Allah itu Al-Qadim, tidak ada permulaannya. Tidak seperti manusia. Manusia dan semua makhluk itu ada permulaannya, ada awalnya. Tanggal lahirnya ada, kan ada tanggal lahir semua. Baqiyatun, dan kekal. Udahlah qadim dan juga kekal. Kekal itu apa? Kekal itu tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah musnah. Baqiyah, senantiasa kekal, ada terus. Nah, makhluk ini tidak seperti itu. Makhluk ini pasti ada batasan umur, pasti terbatas oleh umur, oleh waktu, itu namanya makhluk. Mau dia sehebat apapun, pasti dia akan kalah dengan
waktu. Fir'aun tu, Masya Allah, hebatnya luar biasa zaman dulu tu. Buat piramida tu kan. Dalam surat Al-Qasas tu, Fir'aun tu perintahkan kepada Haman, buatkanlah untukku satu tempat yang tinggi agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Coba buatkan tempat yang tinggi, aku nak nengok betul tak Musa tu kata Tuhannya ada di atas tu. Aku nak nengok katanya. Ij'al li sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa dalam surat Al-Qasas. Haman, coba buatkan bangunan yang tinggi agar aku ni bisa melihat Tuhannya Musa tadi. Lalu dibuatlah piramida itu. Piramida itu perintah daripada Fir'aun. Apa visi dan misi Fir'aun? Adalah ingin melihat Tuhannya Nabi Musa. Tak pernah sakit. Fir'aun ni tak pernah sakit. Maka dia sombong. Maka kita ni jangan bangga kalau saya tak pernah sakit. Oh, itu Fir'aun itu tak pernah sakit. Maka dia bangga dengan dirinya. Yang kedua, Fir'aun ni tak pernah dihinggapi lalat. Dua makhluk yang tak pernah dihinggapi lalat. Satu, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Fir'aun la'natullah alaihi. Dua makhluk ini tak pernah dihinggapi lalat. Satu karena saking hinanya, yang satu karena saking mulianya. Maka Fir'aun ini Masya Allah, bala tentaranya, kekuatannya luar biasa. Ratusan tahun dia hidup. Tetapi ujung-ujungnya sesombong-sombongnya apapun Fir'aun, ya suatu saat nanti tinggal cerita saja. Makhluk seperti itu akan termakan oleh waktu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Baqiyah, kekal selama-lamanya tanpa batas. La ilaha illallah. Tak ada batasannya. La yalhaquhal adam. Allah SWT tidak mungkin, tidak ada. Mustahil. Tuhan itu mustahil untuk tidak ada. Tuhan itu senantiasa ada dan pasti ada. Senantiasa ada. Tuhan itu pasti senantiasa ada. Matahari terbit dari timur tenggelam ke barat, timur barat. Itu tidak mungkin berjalan dengan sendirinya. Pasti ada yang menggerakkannya. Lah, kalau Tuhan yang menggerakkan segala sesuatu kok tidak ada, oh hancur alam semesta ini. Wa taghayyur, dan hidupnya Allah ini tidaklah berubah-ubah. Kalau manusia nih hidup, tetapi hidupnya itu berubah. Umur 10 tahun, 12 tahun seperti ini. Nanti umur 5 tahun, 10 tahun udah agak keriput. Umur 70 tahun udah agak bungkuk. Umur 90 tahun udah tidak bisa mendengar. Tambah hari tambah. Tidak ada orang itu tambah hari, tambah segar, tidak ada. Sifatnya manusia, hidupnya manusia dan seluruh makhluk itu tambah hari ya tambah hancur. Tambah hari ya tambah berubah, ada perubahan pasti. Bangunan yang kita bangun. Oh, pas peresmian luar biasa, buka, oh peresmian. Maka dilihat nanti, saksikan 20 tahun, 30 tahun ke depan. Oh, dah berubah. Semua pasti akan berubah. Makhluk itu pasti berubah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun tidak berubah. Itu hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya kita. Fataghayyuru, dan sedikit pun Allah Ta'ala tidak berubah aslan sama sekali. Berikutnya, kaifal i'tiqad, bagaimanakah keyakinan kita biwahdaniyatin, dengan sifat wahdaniyah Ta'ala bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahdaniyah itu adalah Maha Esa. Wa anna taqidah, yaitu kita meyakini annallaha Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala wahidun, adalah Esa, Maha Esa. Satu, laisa lahu syarikun, Allah Ta'ala tidak punya sekutu. Sekutu itu apa? Sekutu itu kelompok atau teman. Kelompok. Seperti ketika Perang Dunia Kedua. Ada sekutu, tentara sekutu. Sekutu itu yang sekutu dengan Indonesia. Nanti ada sekutu barat, ada timur. Kan ada barat, timur.
Zaman dahulu tu barat dipegang oleh Amerika, timur oleh Uni Soviet. Maka bangsa-bangsa yang mengikuti ke Uni Soviet berarti dia sekutunya Uni Soviet. Bangsa-bangsa yang taat dan ikut dalam perlindungan Amerika berarti sekutunya Amerika. Itu sekutu. Nah, Allah tu sedikit pun tak punya sekutu. Syarikun la syarikalah. Allah tak punya sekutu, tak butuh dengan siapapun. Tak perlu bantuan siapapun. Wala nadhirun, dan Allah Ta'ala tidak butuh kepada partner. Partner tu ya wakil. Kalau presiden itu butuh pada wakil. Sehingga kalau presiden tak bisa hadir, maka nanti ada wakilnya. Lah, ilmu ketuhanan tu tak bisa seperti itu. Tak bisa dipimpin dan diwakilkan. Tuhan ni satu, tak bisa diwakilkan oleh siapa. Lah, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabi, mengutus para rasul tu untuk apa? Itu adalah untuk menyampaikan risalah Allah, bukan menjadi wakil Allah, untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Wala mumathilun, dan Allah Subhanahu Wa Taala sifat wahdaniyahnya Allah tu sedikit pun, Allah Maha Esa, sedikit pun tidak ada yang menyerupai Allah. Wala diddun, dan tidak ada kebalikannya. Kalau ada hitam, kebalikannya adalah putih. Sifat tu ada kebalikannya. Hitam lawannya putih. Rajin lawannya malas. Api lawannya air. Apa lagi? Manis lawannya manis lawannya pahit, ya kan? Asam, manis. Apa lagi? Cantik lawannya jelek. Apa lagi? Ada kebalikan-kebalikannya. Lah, Allah ni wala diddun, tak ada kebalikannya. Allah lawannya tak ada, pokoknya Allah gitu, tak ada lawan-lawan. Gitu. Wala mu'anidun, dan tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifal i'tiqad, bagaimanakah keyakinan kita bi ilmillah taala, dengan sifat ilmunya, mengetahuinya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna ta'kida, yaitu kita meyakini annallaha taala mausufun, bersifat bil ilmi, dengan pengetahuan. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah bikulli syai'in alim, terhadap segala sesuatu adalah maha mengetahui. Yang berikutnya adalah Allah ni adalah maha mengetahui, alim. Maksudnya Allah maha mengetahui itu bagaimana? Allah ya'lamu bikulli syai'in. Allah adalah maha mengetahui segala sesuatu. Ya'lamul asya'a kullaha. Ilmunya Allah ni mengetahui segala sesuatu. Zahiraha wa batinaha. Yang zahirnya, yang batinnya. Kalau kita ni yang nampak, yang mata manusianya secara umum nampak yang zahirnya saja. Beli buah, zahirnya bagus, tertutup rapat, ternyata di dalamnya ulat, ada busuknya. Karena manusia ni hanya nampak yang zahir saja. Pengetahuan manusia, oh ini dari segi ilmu pengetahuan, kalau kulitnya seperti ini, tingkat kematangannya seperti ini, berarti bagus. Itu ilmu manusia. Dibuka, ada ulatnya, busuk. Karena ilmunya manusia itu sebatas zahir saja, tidak batinnya. Wa ya'lamu adada habbatir ramli, sampai ilmunya Allah itu mengetahui jumlah bilangan butir-butir pasir yang ada di dunia ini. Masya Allah. Nah, kita ni jangankan pasir. Lah, coba kumis kamu tu hitung ada berapa jumlahnya tu. Tuh, kumis 1, 2. Oh, itu semalaman tak tidur tu ngutung kumis tu. 3. Siapa yang punya kumis? Atau kalau tak punya kumis, hitung kumis kawannya. Hitung lah. Ini Raup ni punya kumisnya. Malam nanti hitung kumisnya Raup. Bang Herman tu hitung kumis Bang Herman. Berapa itu? Dari ujung ketemu ujung tu berapa? Masya Allah. Nah, kita ni pada perkara-perkara yang kecil, diri kita sendiri pun tak tahu berapa jumlahnya. Kan? Rambut kita berapa jumlahnya. Tak tahu bulu hidung berapa jumlahnya.
Alis berapa jumlah itu? Hitung alis tu. Bulu mata jumlahnya berapa? Masya Allah. Lah Allah ni semua Allah Subhanahu Wa Taala tahu, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, semua dalam ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah gugur satu daun pun, illa ya'lamuha, kecuali semua dalam pengetahuan Allah. Masya Allah. Itu ya bahasa-bahasa yang paling layak untuk mengucapkan itu ya Tuhan memang. Kita coba baca Al-Quran itu, Masya Allah. Memang betul-betul Al-Quran itu memang bahasa Tuhan kepada makhluknya. Tak mungkin ada manusia tu berani mengucapkan, tidak ada satu daun pun yang jatuh di dunia ini kecuali saya tahu. Oh, tak ada manusia berani mengucapkan gitu. Yang berani mengucapkan gitu ya hanya Tuhan. Maka Al-Quran itu Masya Allah, firman-firman Allah. Coba kita perhatikan. Maka kalau santri ngaji ngantuk, baca terjemahan Al-Quran tu. Ngantuk ni ngapal usah tak masuk-masuk. Baca terjemahannya. Nanti itu akan tersentuh, hati itu akan tersentuh. Oh, ini rupanya maknanya ni, Masya Allah. Ya kan? Masuk ni, ulang lagi tak masuk, ulang lagi keluar, ulang lagi tak masuk lagi, ulang. Di antara salah satu agar Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menghafal Quran adalah merenungi maknanya Al-Quran. Dibaca. Baca surat An-Naba. Tak masuk-masuk. Juz 30. Tak selesai mukamal. Renungi maknanya tu, baca. Oh, ini tu maknanya. Maunya Allah tu seperti ini ternyata. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, waja'alnal, apa dalam Al-Quran, dan kami telah jadikan bintang-bintang di langit seperti lampu-lampu. Masya Allah. Dan Allah jadikan bintang itu seperti lampu. Lah itu makhluk mana yang bisa mengucapkan kami jadikan bintang itu sebagai penghias tu? Kalau tidak Tuhan itu tidak bisa. Segede itu bintang itu lebih besar lagi dari bumi ini. Bintang itu ratusan, ribuan kali lipat daripada bumi ini besarnya. Lah kok dikatakan sebagai lampu-lampu penghias. Nah kalau tidak Tuhan yang mengucapkan itu tidak bisa. Terus itulah ilmunya Allah Ta'ala. Jumlah pasir itu Allah Ta'ala Masya Allah, sampai sedetail itu. Wa ada qataratil matar, jumlah bilangan turunnya air hujan semua dalam kendalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tidaklah turun satu butir hujan, tidaklah turun hujan kecuali setiap tetesan-tetesan hujan itu dihandle oleh satu orang malaikat. Masya Allah. Kecuali setiap tetesan hujan itu pasti dihandle oleh seorang malaikat. Masya Allah. Lah kalau berapa malaikat yang turun berarti? Oh, penuh dunia ini dengan malaikatnya. Maka kalau hujan sunnah untuk mandi. Untuk doa. Untuk berdoa. Sunnah untuk berdoa. Kenapa berdoa? Karena hujan itu adalah rahmat Allah, dan ketika hujan malaikat rahmat turun. Begitu doa maka malaikat ikut mengaminkan doa kita. Istighosah tengah hujan, tambah semangat harusnya. Insyaallah. Bukan, pas ini waktunya tidak kedengaran kalau aku tidur nih. Wa uraqis syajari, dan daun-daunnya pepohonan semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Taala Maha mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Semua diketahui oleh Allah. Mau kamu sembunyi di mana pun pasti dalam pengetahuan Allah. Saya mau lari supaya tidak diketahui oleh Allah. Oh, silahkan lari. Larilah ke barat, tapi ketahuilah barat adalah milik Allah. Lari ke timur, timur juga milik Allah. Lari ke lautan, lautan milik
Allah. Lari ke langit, langit milik lari ke dasar tanah, tanah milik Allah. Saya mau keluar angkasa begitu. Oh, luar angkasa pun milik Allah. Maka tidak ada lari tempat lari dari Allah. La ilaha sembunyi saya, mau sembunyi. Saya dalam suatu ruangan. Bagaimana malaikat maut tidak menghampiri saya. Maka saya harus pelihara anjing helder. Karena dalam suatu hadis, malaikat tidak akan masuk dalam suatu rumah yang di dalamnya ada anjing. Saya pelihara anjing helder supaya malaikat maut tidak datang. Betul tak tu? Oh, yang nyabut nyawa anjing helder tu siapa? Malaikat juga. Kalau malaikat takut dengan anjing, tidak ada anjing mati di dunia ini. Lah yang tidak datang, tidak masuk rumah kita tu apa? Malaikat rahmat. Kalau malaikat maut mau kamu di mana tumpukan kotoran, kamu tinggal satu kandang dengan anjing pun tetap datang saja malaikat. Masya-Allah. Nah, lanjutkan sedikit lagi. Wala yakhfa 'alaihi khafiyah, tidak ada yang rahasia di sisi Allah. Wa ilmuhu laisa bimuktasabin, dan ilmu Allah itu bukan dengan diusahakan, beda dengan kita diusahakan. Bal ya'lamul asya'a fil azal, tetapi segala sesuatu itu diketahui oleh Allah sejak zaman azali. Kapan azali itu? Qabla wujudiha, yaitu sebelum ada makhluk pun Allah Ta'ala sudah tahu mau jadi apa makhluk yang akan diciptakannya. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Indakum soal? Yusron, paham? Menahan kantuk. Dan berhasil, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Cukup? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana faruddahu ilaina inda ihtiyajina ilaihi. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, siapa ni?